gendruwo wanita itu kan suka pada laki-laki, ya seperti umumnya manusia, suka pada anak kecil. Kadang ada bayi ya ingin menimang. Adik saya pun diganggu, dan itu pun diketahui oleh ayah saya. Dicek memang, enggak, bayinya seperti gosong-gosong gitu. Dan ayah saya juga paham, oh ini bau gendruwo. Kalau nenek saya itu gendruwo laki-laki, itu sifatnya seperti manusia, ya suka perempuan gitu. Kalau mau tidur, mau selimutan itu selimutnya dibuka. Nah, tiba-tiba nenek saya curiga, kakek saya pergi kok sudah datang. Akhirnya tiba-tiba dilihat tangannya itu penuh bulu besar-besar. Kejadian-kejadian hal aneh itu berlangsung cukup lama ya Mas? Cukup lama dan bermacam-macam. Ya. Ada yang seperti itu, ada yang rupa bau-bauan, wangi. Padahal saya tidak pakai minyak wangi, tapi wangi menyengat itu ada. Dan hal itu juga dirasakan oleh semua keluarga ya? Semua keluarga. Itu ibu saya itu sudah bicara sama, ya mungkin entah itu, katanya itu mirip saya, pakai baju putih. Disamperin ibu saya, kamu kenapa gitu. Padahal saya tadi di kamar tamu nonton TV. Ibu saya bilang saya itu tadi. Lalu saya ke rumah memastikan kenapa ibu saya gitu. Kamu tadi kok pakai baju putih? Udah, ini bajuku. Lalu saya merespon, oh berarti larinya ke seratan kan gitu. Ibu saya iya gitu. Nyamar seperti itu. Untuk Mas Tejo, pengalaman apa yang sampai saat ini paling mengesan dan bahkan itu menakutkan Mas? Kisah yang paling saya takuti apabila teringat ya, itu ketika di rumah itu diganggu oleh sesosok, mungkin suaranya itu mirip wanita. Kejadiannya itu di mana Mas? Tepat di kamar. Itu pun pada waktu tahun-tahun berikutnya tidak ada istilah ya ada kejadian fenomena seperti itu, tidak ada. Itu wujudnya itu kalau orang Jawa menyebutnya gendruwo. Hitam besar atau gimana? Hitam Besar. Itu gendruwo wanita itu kan suka pada laki-laki, ya seperti umumnya manusia, suka pada anak kecil. Kadang ada bayi ya ingin menimang. Adik saya pun diganggu, dan itu pun diketahui oleh ayah saya. Dicek memang, enggak, bayinya seperti gosong-gosong gitu. Dan ayah saya juga paham, oh ini bau gendruwo. Dan kejadian itu pun tidak hanya saya yang mengalami, kakak saya pun seperti itu. Baru mencuci gitu, seperti ada yang membentak, heh gitu. Ada suara. Kakak saya langsung lari. Saya pun habis makan seperti itu. Habis makan naruh piring di dalam kamar seperti ada yang memanggil. Ya seperti kalau ibu-ibu memanggil anaknya gitu. Saya pun lari. Pada waktu itu kan masih mungkin ya sekitar kelas 2 SMP. Dan hal itu pun memang terbukti, memang belakang saya ada rumah kosong. Tidak hanya 1-2 orang yang tahu kejadian itu, orang lain pun tak mengalami. Nah, adik saya tadi nangis, memang ternyata itu dari gangguan dari belakang itu. Belakang rumah saya kan ada rumah kosong pada waktu itu. Lalu kebun ada
pohon yang tinggi, bekas dulunya bekas pabrik tapi sudah tidak beroperasi. Dan ada dulu kan orang kan kekayaannya ada kuda juga disebut di situ. Itu pun kalau orang-orang ya tetangga saya buang air itu pun ada yang ada yang melihat, kadang ada sosok kuda itu tadi terlihat. Tapi kalau rata-rata yang datang ke rumah saya itu rata-rata itu tadi genderuwo. Nenek saya pun begitu. Kalau nenek saya itu genderuwo laki-laki. Itu sifatnya seperti manusia, ya suka perempuan gitu. Kalau mau tidur, mau selimutan itu selimutnya dibuka. Nah, tiba-tiba nenek saya curiga, kakek saya pergi kok sudah datang. Akhirnya tiba-tiba dilihat tangannya itu penuh bulu besar-besar. Lalu nenek saya ya mengucap istighfar sih sebisa ya, lalu itu naik ke atas terbang sama hilang. Itu bahayanya kan seperti itu. Artinya genderuwo itu seperti umumnya laki-laki, sama memiliki hasrat seperti itu. Kadang laki-laki kan kalau istrinya di rumah bahayanya kan seperti itu. Kalau ya memang kalau tempatnya itu penuh istilah penuh dengan bambu-bambu gitu, bahayanya seperti itu. Itu kan rata-rata orang tidak tahu kan. Ini kan cerita pribadi saya, cerita dari nenek sendiri yang pernah kejadian seperti itu. Jadi mungkin dari kejadian itu saya mengalami dan nenek-nenek saya juga mengalami. Dan itu pun bukan hanya itu saja, nenek saya memasak kupat itu tidak matang-matang, ditungguin itu selalu bubar. Ternyata itu dikencengi genderuwo pada waktu ditinggal ke depan mengambil sesuatu itu. Dan ayah saya juga seperti itu, diganggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah semenjak pembangunan di belakang rumah saya kembali ke tempatnya tadi. Sudah nggak ada gangguan sama sekali ya, Mas. Ya. Tapi kemarin Iya. pada waktu ibu saya dipijat oleh temannya memang memiliki kelebihan. Itu diintip betul itu tadi. Sosok itu muncul lagi. Itu tukang pijat itu tadi bilang ke ibu saya, itu ciri-cirinya kalau tukang pijat tadi ngerti genderuwo itu atau makhluk gaib itu wajahnya gatal. Lalu ya sama lalu diolesi oleh sawanan kalau orang Jawa itu. Kayak ndak sawanan gitu intinya. Kejadian-kejadian hal aneh itu berlangsung cukup lama ya, Mas. Cukup lama dan bermacam-macam ya. Ada yang seperti itu, ada yang rupa bau-bauan wangi, padahal saya tidak pakai minyak wangi tapi wangi menyengat itu ada. Dan hal itu juga dirasakan oleh semua keluarga ya. Semua keluarga. Dan kejadian itu ada baru lagi. Saya menonton sekitar 1 bulan ini. Saya nonton TV di depan. Itu ibu saya itu sudah bicara sama, ya mungkin entah itu, katanya itu mirip saya, pakai baju putih. Disamperin ibu saya, kamu kenapa? Gitu. Padahal saya tadi di kamar tamu nonton TV. Ibu saya bilang saya itu tadi. Lalu saya ke rumah memastikan kenapa ibu saya gitu. Kamu tadi kok pakai baju putih? Udah, ini bajuku. Lalu saya merespon, oh berarti larinya ke selatan kan? Gitu. Ibu saya iya. Gitu. Nyamar seperti itu. Menyerupai Mas Tejo ya. Menyerupai. Jadi saya ya sudah hafal intinya gitu. Seiring waktu saya mengerti gini. Tapi waktu muda dulu ya ada takutnya.
Nah, dari cerita kerabatnya Mas, pihak keluarga ataupun siapapun lah, itu sesosok genderuwo tadi yang Mas sebutkan tadi itu asal mulanya bisa di tempat situ mendatangi Mas Tejo atau keluarga itu gimana Mas? Kok bisa sampai teror terus menerus itu Mas? Mungkin ya gimana ya, tapi yang paling ketahuan, yang paling sebab awalnya itu kan lahirnya adik saya. Akhirnya Jadi ada genderuwo perempuan itu tadi suka pada anak, ingin menimang itu adik saya. Gitu. apakah adiknya Mas juga bisa melihat seperti Mas Tejo sendiri? Enggak Enggak. bisa. Itu pun yang aneh, maka itu yang aneh. Kakak saya, adik saya itu biasa. Yes, Kalau saya enggak tahu kenapa sampai seperti ini. Tapi kalau saya ambil positifnya, oh mungkin kita itu hidup berdampingan seperti ini. Dan dari di pihak makhluk seperti itu kan ingin dimengerti juga. Gitu. Kadang kalau sampai sekarang ada yang arogansi, lalu gimana ya? Seolah ingin menang sendiri, tarung dengan seperti itu. Dan bangsa-bangsa seperti itu kan punya perasaan, bahkan lebih tajam merasakan sifat-sifat orang itu. Orang itu begini-begini. Kalau yang penakut terkadang suka ditakut-takuti. Kalau yang enggak terkadang itu enggak. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau yang nekat itu kan mewujud. Langsung nekatnya malu seperti itu mewujud. Yang jadi pertanyaan saya Mas, ketakutan kita terhadap sesosok makhluk tersebut itu perwujudannya itu karena pikiran kita atau memang karena dia juga bisa berubah bentuk seperti keinginannya Mas? Kalau dari segi ilmiahnya bisa berubah bentuk, Bisa jadi berubah apa saja. Dan bangsa seperti itu kan punya energi. Misalnya hawanya panas atau dingin. Kalau kita takut itu energinya kan diserap dia, lalu mewujud jelas. Jadi kita kalau semakin takut malah semakin dia kuat ya? Semakin dia kuat. Tapi kalau kita berani kan dia mungkin mewujud tapi lama-lama menghilang. Istilahnya itu sungkan sendiri. Dan itu pun ada jarak-jaraknya. Tapi yang paling suka mendekat itu pocong. Pocong itu suka mendekat. Biasanya rupa suara dulu. Kalau suaranya keras itu malah dijauh, berada di jauh. Kalau suaranya agak pelan itu sudah mulai mewujud ya. Jadi suara dulu baru dia mewujud. Gitu. Mengalami hal-hal tersebut Mas, apakah Mas Tejo juga pernah berhadapan dengan sosok yang merasuki teman Mas, kerabat atau masyarakat? Pernah nggak? Malah saya pernah mau kerasukan. Mas Tejo sendiri pernah merasuk. Itu kejadiannya waktu kapan ya Mas? Saya lewat daerah perbatasan kota. Perbatasan kota itu dipisah oleh sungai. Di daerah tersebut itu tidak ada penerangan, jadi jarak radius 100 meter tidak ada. Tidak ada penerangan sama sekali. Itu saya tidak sadar kalau saya itu diboncengi itu tadi. Sosok apa itu Mas? Itu kalau hitam. Sosoknya hitam, tidak jelas. Tidak jelas. Mungkin kalau untuk genderuwo tidak genderuwo. Itu mau merasuki. Jadi kalau makhluk tersebut merasuki lewat ini belakang kepala. Nanti kalau lama-lama kalau bisa menguasai dada. Tapi alhamdulillah saya berdoa sekuatnya. Memang kalau orang habis kesurupan itu rata-rata lemas, energinya hilang, energi metafisiknya itu hilang, kesedot tadi, atau bahkan terkadang sampai hangus. Memang itu Mas Tejo merasakannya itu waktu berboncengan itu, perasaan sesosok itu mengikuti itu menurut Mas Tejo sendiri itu di mana Mas sosok tersebut Mas? Di lokasi tadi. Di lokasi itu. Itu kejadian Mas Tejo mau kemana? Habis dari arah itulah pulang bekerja itu. Bekerja tadi.
Jadi rasanya itu berat. Berat sekali. Sampai turun dari motor itu rasanya berat. Kalau Berarti perasaan itu sampai ke rumah ya Mas? ke rumah itu sampai 2 hari saya 2 hari. diganduli, digendong itu tadi. Bahkan dalam mimpi pun sampai ditemui, ditantang saya. Wah ini tidak baik. Waktu di mimpi itu percakapannya gimana Mas? Percakapannya ditantang, intinya ditantang. Jadi wujudnya itu tangannya ada apinya. Jadi ini kan bukan memang jin, mungkin ifrit atau iblis kan gitu. Kalau gendruwo sih enggak. Itu kan syarat lewat tempat itu kan harus klakson, sementara klakson saya mati pada waktu itu. Oh gitu. Entah itu mitos atau fakta ya Mas, tapi masyarakat sekitar itu meyakini bahwa kalau lewat di situ harus menghidupkan klakson. Sampai sekarang pun orang kalau luar daerah pasti klakson. Memang diingatkan masyarakat. Dan seminggu sebelumnya itu pun ada orang luar wilayah juga melihat. Bahkan lebih banyak. Mesin motornya mati di tempat tersebut. Ada gerombongan pakai pakaian hitam itu. Tapi setelah ditoleh tidak ada. Itu orangnya sampai itu demam. Sampai rumah berdemam. Dan kebetulan memang istrinya orang situ. Tapi dia kan luar daerah. Oh iya, jadi tahu asal mula kejadian tersebut ya Mas. Memang dari ahli daerah perbatasan kota itu rata-rata ada seperti itu, ibaratnya angker. Entah itu jembatan, sungai, ada memang angker. Ada sosok yang pasti menunggu itu ya Mas? Iya. Itu perbatasan kota, perbatasan desa, kecamatan. Jadi satu di situ. Tempatnya masih ada sekarang. Masih ada sekarang. Dan sampai sekarang pun hal tersebut kan emang ada dan tidaknya kan masyarakat bisa menilai sendiri. Dan ya bisa memberikan satu statement kan yang mengalami hal tersebut ya Mas. Bukan karangan, memang mengalami. Dan alhamdulillah dari hal tersebut ya saya ambil hikmahnya. Oh memang pada waktu itu mungkin kesalahan saya. Tapi secara fakta klakson motor saya kan mati. Itu dari tempat tersebut Mas, kejadiannya kan waktu itu Mas Tejo sendiri demam sampai 2 hari. Untuk Mas Tejo sendiri setelah itu gimana perasaannya atau badannya rasanya gimana, itu seperti apa Mas? Kalau rasanya itu berangsur ya, enggak langsung hilang seketika enggak. Memang tadi saya sudah jelaskan makhluk tersebut atau bangsa seperti itu menyerap energi kita. Kadang ada orang kesurupan itu sampai lemas atau kadang mutah-mutah gitu. Untuk Mas Tejo sendiri apakah ada peninggalan pusaka Mas? Ada, peninggalan dari mbah. Apa itu Mas? Rupa gigi dua gigi besarnya sih ya segi. Saya punya fotonya. Mana Mas? Oh iya. Ya, ini benda pusaka ya Mas? Benda pusaka. Ini mendapatkannya bisa dijelaskan nggak Mas? Ini dari nenek. Jadi itu kan warnanya 2. Iya. Yang satu hitam, yang satu putih. Iya. Dari mimpi nenek saya itu wujudnya itu 2 api. 2 api dari yang mungkin terbang itu jatuh. Itu diselidiki mbah saya, mungkin sambil menafsirkan mimpinya mungkin. Diselidiki, ternyata yang satu itu berada di dalam pohon kelapa. Yang satu? Ya, kakek saya itu suruh memotong. Lalu suaranya tadi ketemukan yang warna putih. Yang satunya hitam, itu sambil dicari. Yang paling lama itu yang cari yang hitam. Yang hitam. Sambil ya istilah Jawanya itu sambil tangannya di belakang gini mbah saya. Lalu kakinya sambil garuk-garuk tanah gitu. Dicari. Lalu ketemu itu tadi. Pasangannya ya, itu. Pasangannya. Itu aslinya sepasang. Ya, yang satu yang saya bawa itu di rumah itu hitam. Yang satu itu diberikan pada bibi. Ada penunggunya apa Mas? Kalau penunggu saya tidak tahu, tapi kalau orang yang tahu itu dulu itu untuk penjagaan rumah.
tugasku intinya ya intinya menjaga rumah, biar momong intinya penjagaan rumah. Gitu. Dan ini pun kalau orang yang tahu itu tidak semua orang bisa memiliki, tidak semua orang memiliki atau dikasih gitu. Iya. Sebagian orang Harta warisan atau kan? warisan. Nah itu kegunaannya itu untuk itu kalau tersedak duri ikan sama kelilipan, kena mata, kena debu atau apa, dikasih itu dimasukkan. Iya. Pertama kan di mangkok itu airnya itu harus dari nenek, itu air dari bak mandi, harus air yang mentah. Air mentah. Tapi umpama ada orang yang pengen air matang ya silakan. Kalau untuk diminum kan baru dimasukkan, mungkin antara menunggu 10 menit ya, kalau itu baca bismillah lalu diminum. Itu tetangga saya pinjam biasanya kalau ada gunti gitu. Khasiat dari gigi bertuah itu ya. Bertuah itu tadi. Itu pun kalau dalam dunia arkeologi mungkin diteliti itu gigi apa kan Iya. belum ketemu. Belum itu. ketemu Mas. Betul sekali itu. Ya, masih ada Mas ini. Sementara itu ada tapi ya mungkin tidak saya foto ya. Ada sebagian. Dan yang paling terbaru itu yang saya pakai ini cincin ini. Itu peninggalan dari siapa Mas? Boleh pinjam ya Mas? Ya. Ini Itu baru 1 tahun kemarin. baru tahun kemarin ya. Itu pada waktu teman saya ke rumah saya itu. Tapi kalau teman saya itu diberi wujudnya itu batu. Ya. Lalu teman saya itu dikasih tahu, ya tadi makam di selatan rumah tadi ada satu. Itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Siapapun. Ya siapapun. Lalu saya kan berminat kan. Itu. Kalau saya bisa saya saja tidak apa-apa gitu kalau ada. Apakah ada ritual khusus Mas untuk mendapatkan benda pusaka tersebut? Tidak ada. Itu langsung muncul. Langsung muncul. Setengah 11 malam. Itu saya anggap itu hadiah dari Mbah. Jadi saya membersihkan makam, intinya kan dikasih imbalan. Ada kekuatan khusus gak Mas untuk Kalau khasiat ini? Sampai sekarang sih belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau pakai ya rasanya nyaman gitu aja. Langsung wujud seperti ini. Langsung wujud ya. Intinya kan udah dari alam gaib kok bisa muncul utuh gitu. Dulu punya banyak tapi ya sudah diberikan kepada yang membutuhkan. Dari pengalaman Mas Tejo ya, membersihkan makam tadi, ada beberapa sosok yang sering muncul kan Mas. Itu sempat gak sosok tersebut mengikuti sampai rumah? Kalau saya nilai ya, itu enggak. Tapi kalau yang lain ada. Waktu teman adik saya itu di rumah ya, kebetulan dia punya kelebihan gitu. Katanya saya itu diikuti anak kecil. Anak kecil. Sesosok anak kecil. Bukan tuyul ya Mas? Enggak tuyul, anak kecil. Dan kebetulan pada waktu itu saya habis ziarah. Habis ziarah. Dari daerah sana, daerah gunung. Nah, sosok tersebut mengikuti Mas Tejo sendiri itu berapa hari Mas? Kalau saya menilai ya, Iya. mungkin antara ya 1 harian. Satu hari. Lama. Tapi malah saya malah takut gitu. Takut kalau nanti ya, kalau bahasa seperti itu kan terkadang gitu. Kalau menurut seorang ahli kan pertama kali kan ingin dipuja. Kalau ya ingin setelah selesai dipuja dia memperbudak kan gitu. Khawatirnya saya seperti itu. Tapi saya ambil positif, seperti kehidupan orang seperti inilah, saling menyapa walaupun beda alam kan tidak masalah.
terkadang orang itu kan apatis, Mm-mm. anti anti jin, anti sembarang, Mm. anti yang lain kan gitu. Karena saya enggak, ya butuhnya melihat ya butuh mewujud ya silahkan mewujud, tapi dengan rupa yang baik gitu. Tapi rata-rata enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, betul betul Mas. Untuk Mas Tejo ya, ketika melihat sesosok makhluk astral itu secara fisik kan pasti menguras energi ya Mas. Ya, Untuk menyiasati seperti itu, apakah ada baca-bacaan atau ritual khusus yang selama ini Mas dawamkan dalam kehidupan sehari-hari? aslinya caranya mudah, dengan mendawamkan wudhu. Mendawamkan wudhu. Wudhu itu kan positif. Hmm. Jadi wudhu itu kan membasuh. Mungkin kalau kita habis ke kuburan kan Hmm. dianjurkan untuk bersih-bersih, membersihkan itu. Tapi yang paling baik itu mendawamkan wudhu. Mendawamkan. Itu bagus. Kalau orang ini itu ingin melatih kepekaan, dasarnya itu kan tadi mendawamkan wudhu. Habis batal wudhu. Tapi kalau orang yang baru belajar mungkin masih sulit. Karena semua kan tergantung kebiasaan. Mm-mm. Dan itu pun ada manfaatnya, umpama kita ke tempat yang angker-angker dalam keadaan wudhu kan masih terjaga, tidak mudah terkena hawa-hawa seperti itu. Kalau orang yang peka terhadap hawa seperti itu biasanya kan pusing, tiba-tiba pusing gitu. Lewat pohon besar tiba-tiba pusing, itu dia bentrok energinya. Saya pun mengalami, saya berani bicara begini, mengalami Hal tersebut ya Mas. mengalami. Bukan omong kosong, memang mengalami. Mungkin sebagian orang kan yang nggak pernah mengalami kan akan bilang wah bullshit itu ya Mas. Gitu, enggak dianggap cerita Bohong. bohong. Sedangkan Masnya juga mengalami ini sudah cukup lama sekali ya Cukup Mas. lama. Dari 14 tahun, umur 14 tahun sampai sekarang. Tapi dengan rutinitas kerja setiap hari kan hawa tersebut kan paling tidak teralihkan. Ya mungkin kalau kita mungkin kebetulan lewat ke tempat angker, ya kadang ada ya diperlihatkan, ada ya enggak, tergantung tempatnya. Kalau tempatnya sudah ada penerangannya kan banyak. Ini saya mau saya tanyakan Mas. Sebelum Masnya kesini kan, Iya. apakah ada sesosok apa yang Mas lihat di tempat ini Mas? Kalau saya itu rasa ya. Rasa. Kalau tidak melihat langsung kan tidak rasa. Ya kalau di sini kan tidak jauh dari makam. Rasanya itu ya positif. Bagus. Jadi untuk melatih kepekaan itu Masnya sendiri mengalami hal tersebut itu secara instan atau juga secara naluri udah muncul dari sendiri Mas ya? Kalau saya sih proses. Sama. Kalau dulu saya itu suka puasa Senin Kamis. Oh, itu puasa Senin Kamis. Senin Kamis sama mengamalkan satu doa, tapi itu dosisnya tinggi doa tersebut. Sampai sekarang masih bisa saya rasakan. Ya menghilangkannya sedikit-sedikit. Tapi doa tersebut bagi saya terlalu tinggi. Soalnya saya kan ibaratnya orang kotor sih. Kalau diberi doa itu kan terlalu levelnya. Tapi pernah kejadian nggak Mas waktu bekerja diusilin hal-hal seperti itu? Pernah. Menyamar jadi teman saya. Itu. Tapi saya nggak takut. Tempatnya malah saya buat untuk sholat. Oh gitu. Akhirnya ngamuk. Mesin yang saya operatori itu mungkin disabotase, tiba-tiba mati atau batang besi itu jatuh. Ya mungkin tidak terima tadi. Tidak terima itu. Tempatnya saya gunakan untuk sholat.
Makanya saya foto tempatnya itu. Mm-mm. Langsung der gitu. Mesin Tiba-tiba juga mati. mati. Banyak itu yang teman-teman saya sendiri juga melihat. Melihat. Ya berarti kan bukan hanya saya saja ya. Tapi kayak kalau saya menilai itu kan penjaga. Aslinya tidak usil. Cuma itu dari dulu itu digunakan untuk menjaga. Karena dari dulu itu ibaratnya masih rawan perampokan di malam hari atau pencurian. Jadi orang-orang dahulu itu terkadang dikasih seperti itu kan untuk menakut-nakuti dulu ya. Tapi lama tidak terawat, lalu di situ akhirnya menetap di situ kan. Jadi sarangnya di situ. Iya. Itu jangan udah beberapa kali ya Mas kejadian seperti itu ya. Sudah beberapa kali. Bahkan biasa saya sudah Terbiasa dengan hal tersebut ya. Kalau saya orang awam kan langsung lari tuh Mas. Tapi rata-rata hanya bayangan. Tidak langsung wujud kan. Tapi ya teman-teman kadang ada yang berbeda-beda, kadang ada asap, ada seperti kain terbang gitu. Itu pun mereka cerita sendiri pada saya. Ada yang nyamar jadi teman saya, ditengok tidak ada. Padahal orangnya lagi mandi, itu menyamar. Teman saya mau sholat, menyamar sampingnya. Ya tadi disapa, tapi tiba-tiba di toilet ini tidak ada. Sangat menyeramkan ya Mas. Ini pengalaman yang di luar nalar soalnya. Beberapa orang pasti nggak akan pernah mengalami hal tersebut ya Mas. Sebagian orang. Nah Mas Rejo, buat kesan-kesan untuk para setia Mak Sliwer bisa dikasih kesan. Untuk sahabat setia Mak Sliwer, maka dalam hidup kita itu berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Jangan takut pada mereka, karena mereka juga seperti kita. Aslinya mereka dan manusia tujuannya itu cuma satu, ibadah kepada Sang Maha Pencipta. Hanya saja perwujudan mereka tidak seperti kita. Kita diciptakan lebih sempurna. Harusnya kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, marilah kita sama-sama saling menjaga koridor masing-masing. Yang penting kita tidak mencari masalah dengan mereka-mereka, yaitu makhluk tak kasat mata. Anggap saja mereka semua kehidupannya sama dengan kita. Terima kasih Mas Tejo atas waktunya ya. Untuk buat teman-teman sekalian yang mempunyai cerita horor pengalaman pribadi Anda, bisa langsung DM kami atau kirim WhatsApp di nomor situ ya. Nanti tim kami akan coba menghubungi Anda. Jangan lupa bantu follow and subscribe-nya, dan jangan lupa like and share biar kami untuk semangat untuk membagikan cerita-cerita horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.